Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kita akan meneruskan mengenai materi tentang derajat disosiasi ya. Pada dasarnya pengertian dari derajat disosiasi itu adalah perbandingan antara zat yang terurai dibagi dengan zat mula-mula ya. Yang perlu kalian pahami, terurai dibagi dengan mula-mula. Dah ini pokok. Hanya satu pokok ini saja yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba kerjakan mengenai soal diskusi. Di sini ada reaksi AB2 menjadi A ditambah 2B memiliki konsentrasi awal zat AB2. Pak Jul tulis saja ya, biar lebih kalian memahami. Di situ diketahui derajat disosiasinya 0,4. Alfa sama dengan 0,4 seperti ini. Kemudian reaksi AB2 menjadi A ditambah 2B. Ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian mula-mula kita tuliskan. Mula-mula di situ konsentrasi awal ya, 2 molar. Nah, kemudian terurai atau bereaksinya nah, ini setimbang. Nah, diasumsikan saja. Bukan diasumsikan ya, karena di sini nilainya sudah ada alfanya. Berarti untuk mencari yang terurai itu kan berarti sama saja alfa dikalikan mula-mula loh. Terurai sama dengan alfa kali mula-mula. Iya kan? Nah, mula-mulanya berapa? Mula-mulanya sudah diketahui 2. Berarti sama saja 2 kali 0,4 sama dengan 0,8. Otomatis ini 0,8. Ini adalah 1,6. Ya kan? Kemudian, nah, berarti ini tinggal dikurangkan. 2 dikurangi 0,8 berapa? 1,2. Ya kan? Selesai. Jadi, di sini pertanyaannya tentukan konsentrasi zat AB2 yang bereaksi dan saat setimbang. Nah, yang bereaksi berapa? Yang bereaksi ini 0,8 molar. Yang pada saat setimbang berapa? 1,2 molar. Selesai. Ya. Selesai untuk menjawab pertanyaan ini. Kita coba lanjut ke permasalahan berikutnya. Ini ya. Yang atas terlebih dahulu. Nah, kita bisa lanjut ke permasalahan yang ini. Di sini reaksi kesetimbangan dan derajat disosiasi. Ke dalam suatu tabung bervolume 2 liter dimasukkan gas PCl5 sebanyak 0,6 mol sehingga terurai menurut reaksi kesetimbangan berikut. Nah, ini saat dilakukan pengukuran setelah tercapai keadaan setimbang terdapat 0,4 mol gas Cl2. Nah, berarti kita bisa tulis saja seperti ini ya. Nomor 2 PCl5 PCl3 ditambah Cl2. Gini. Nah, sekarang kita bisa tuliskan mula-mula di situ 0,6 mol. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula 0,6 mol. Dalam keadaan setimbang terdapat 0,4 Cl. Berarti di sini 0,4 nih. 0,4, ini juga 0,4 karena
perbandingan koefisiennya sama ya. 0,4 ini 0,2. Dikurangkan ini 0,6 kurangi 0,4 0,2. Nah, maka kita bisa mengisi untuk masing-masing pertanyaan di sini. Volume total gas adalah jelas, total volume gasnya itu akan 2 liter. Saat setimbang jumlah gas mol gas Cl2 sebesar, saat setimbang ini Cl2 0,4 ya, mol. Kemudian konsentrasi gas Cl2 saat setimbang sebesar, nah ini tinggal 0,4 dibagi 2 liter. Jadi konsentrasi Cl2 itu sama saja mol dibagi volume, sama dengan 0,4 dibagi 2 liter, 0,2 molar. Kemudian saat setimbang jumlah mol gas PCl3 sebesar, pada saat setimbang 0,2 mol. Kemudian jumlah mol gas Cl2 hasil reaksi sebesar, hasil reaksi ini 0,4 mol. Hasil reaksi dengan saat setimbang itu sama ya di situ. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya adalah berdasarkan teks di atas, derajat disosiasi reaksi tersebut adalah, nah kita bisa hitung alfa sama dengan terurai. Terurai itu sama dengan reaksi ya, dibagi mula-mula. Nah, terurai reaksinya berapa? 0,4 dibagi dengan mula-mulanya adalah 0,6 sama dengan 2/3 ya. 2/3 itu sama dengan 0,67. Ada ya di sini yang D. Selesai. Lanjut untuk yang nomor ke-6. Yang kelima. Oh, yang kelima ini sebenarnya masih nyambung seperti yang tadi ya. Masih nyambung seperti yang tadi. Saya buka aja dulu deh. Ini ya. Nah, tadi kan sudah diketahui konsentrasi Cl2 nih. Ini udah diketahui ya, konsentrasi Cl2. Konsentrasi Cl2 sama dengan 0,2 molar. Sekarang tinggal hitung konsentrasi PCl. Ini PCl3 ya. Konsentrasi PCl3 itu sama dengan 0,4 dibagi 2 liter juga, sama dengan 0,2 molar juga. Kemudian konsentrasi PCl5 sama dengan 0,2 dibagi 2 liter sama dengan 0,1 molar. Nah, semua unsur-unsur yang terlibat sudah kita ketahui. Dalam artian unsur-unsur yang dalam persamaan reaksi ini, ya. Sebentar. Pasti ada gangguan. Kita tinggal input saja ya ke dalam persamaan bahwa Kc sama dengan konsentrasi PCl3 kali Cl2 konsentrasi PCl5. Kan gini. Sama dengan, bentar, ganti kacamata dulu. Pakai kacamata jarak dekat. PCl3-nya 0,2 dikali Cl2-nya 0,2 juga dibagi 0,1. Nah, berarti hasilnya adalah 0,4. Ya kan? Ini kalau dikalikan kan sama saja 2. 2 kali 0,2 kan sama dengan 0,4. Nah, selesai. Seperti itu. 4 clear ya.
Kemudian kita coba nomor 5. Gas SO3 sebanyak 160 gram dipanaskan dalam wadah bervolume 1 liter sehingga terjadi reaksi seperti itu ya. Nah, pertama langkahnya adalah kita menghitung mol SO3 dulu. Mol SO3 itu sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? Gramnya 160 gram dibagi mr-nya 80 sama dengan ini coret ya di sini ya, sama dengan 2 mol. Nah, hasilnya 2 mol. Nah, tentunya kita bisa menghitung untuk konsentrasinya. Sebenarnya pakai mol saja juga tidak apa-apa ya. Pakai mol saja. Toh nanti volumenya kan 1 liter. Nanti kan kalau dibagi 1 liter kan tetap sama saja 2 molar. Gitu loh. Saya tuliskan 2SO3 2SO2 ditambah O2 seperti ini. Mula-mula reaksi mula-mulanya di situ 2 mol. Ya kan? 2 mol, kemudian kita asumsikan untuk derajat disosiasinya itu adalah alfa. Berarti terurainya adalah 2 alfa. Ini 2 alfa, ini alfa. Ini otomatis 2 min 2 alfa. Ini setimbang. Seperti itu. Jadi gini, kalau tadi ya. Nah, ini kan kita bisa terurai. Terurai kan sama dengan reaksi ya. Sama dengan alfa kali mula-mula. Nah, ini asal dari alfa kali mula-mula itulah kita bisa menuliskan bahwa kan karena mula-mulanya 2, derajat disosiasinya alfa, berarti reaksi atau terurainya itu sama dengan 2 kali alfa. Gitu ya. Tidak perlu bingung. Nah, di situ dikatakan untuk pada saat perbandingan mol SO3 banding O2, 2 banding 3, tentukan derajat disosiasi SO3 tersebut. Nah, perbandingan SO3 mol SO3 per mol O2. SO3-nya mana? Ini 2 min 2 alfa per mol O2-nya adalah alfa sama dengan 2 per 3. Kalikan silang saja. 3 kali 2 min 2 alfa sama dengan 2 alfa. 6 min 6 alfa sama dengan 2 alfa. 6 sama dengan 8 alfa. Alfa sama dengan 6 per 8. Coret-coret. Bagi 2 dapat 3 per 4. 0,75. Nah, berarti derajat disosiasinya adalah 0,75. Selesai. Lanjut untuk yang nomor ke-6 ya. Nah, udah penuh. Nomor ke-6 sebanyak 2,5 mol NaCl ditempatkan dalam wadah tertutup bervolume 1 liter pada suhu 800 derajat Celcius. Untuk mencapai kesetimbangan, NaCl memiliki derajat disosiasi 0,6 dan terurai menurut reaksi. Nah, seperti ini. Di situ yang diketahui adalah derajat disosiasinya, bahwa alfa sama dengan 0,6, volume sama dengan 1 liter, dan T-nya suhu T sama dengan 800 derajat Celcius. Seperti ini. Nah, kelanjutannya kita bisa menghitung untuk masing-masing mol mula-mulanya. Mol mula-mula itu sama saja mol mula-mulanya udah ada ya di sini ya. 2,5 ya. Iya kan? N mula-mula sama dengan 2,5 mol. Otomatis yang bereaksi
sama dengan alfa kali 2,5. 0,6 kali 2,5 sama dengan berapa? 1,5. Nah, baru kita tulis persamaan reaksinya. 2NoCl 2No ditambah Cl2 seperti ini. Mula-mula reaksi, ingat reaksi itu sama saja terurai ya, setimbang. Nah, mula-mulanya berapa? Mula-mulanya adalah 2,5. Ini 1,5, ini 1,5. Ini adalah 0,75. Ya kan? Ini kalau dikurangkan tinggal 1 mol. Nah, padahal yang di sini ditanyakan adalah Kc-nya, maka Kc sama dengan, nah ini tinggal kita hitung untuk konsentrasi Cl 0,75 per 1. 0,75. Kemudian konsentrasi NO 1,5 per 1. 1,5. Ya kan? Kemudian konsentrasi NoCl sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, berarti Kc itu sama saja, Kc itu sama dengan konsentrasi Cl2 dikalikan NO pangkat 2 per konsentrasi NoCl pangkat 2. Kc sama dengan, nah Cl-nya berapa? Cl-nya adalah 0,75 kali NO-nya adalah 1,5 pangkat 2 dibagi NoCl-nya adalah 1. Satunya pangkat 2. Berarti otomatis Kc hasil akhirnya adalah, ini setelah melalui perhitungan ya, Pak Jul hitung di belakang layar, 1,6875. Selesai. Oke, lanjut ke yang terakhir. Gas amonia. Saya naikkan ya biar kelihatan. Gas amoniak di situ diketahui ya, volumenya PnH3 40 mili. Kemudian P totalnya setimbang 60 mili. Volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan derajat disosiasi dan tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Nah, berarti kita bisa menuliskan untuk persamaan reaksinya terlebih dahulu ya. 2NH3 N2 plus 3H2 seperti ini. Sedemikian hingga mula-mula, kemudian reaksi setimbang. Nah, kita lihat di sini mula-mulanya adalah 40 mili. Kemudian 40 alfa. Ini berarti otomatis 20 alfa. Di sini 60 alfa. Iya kan? Nah, ini tinggal dikurangkan, berarti 40 dikurangi 40 alfa. Nah, di sini dikatakan bahwa volume total setimbang. Ya, volume total setimbang itu berarti penjumlahan ini semuanya. Berarti volume total setimbang sama dengan 40 dikurangi 40 alfa ditambah 20 alfa ditambah 60 alfa sama dengan 60. Ya kan? Nah, ini berarti kan sama saja 40 dikurangi berapa ini? Ditambah 40 ya. Ditambah 40 alfa sama dengan 60.
40 alfa sama dengan 60 dikurangi 40. 40 alfa sama dengan 20. Alfa sama dengan 20 per 40 sama dengan setengah. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada pertanyaan lanjutannya, yaitu kita diminta untuk mencari tetapan kesetimbangan reaksi tersebut. Nah, berarti ini kan tinggal cari ini. Cari ini. Masing-masing ini. Ya. Tinggal ini alfanya dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini. Berarti kan nanti hasilnya adalah ini posisinya mili ya. Ini mili. Ini semuanya mili. Berarti ini tinggal dikalikan. 60 kali setengah itu kan berarti nanti 30. Ini 10. 40 kurang kali setengah itu kan 20. 40 kurangi 20 itu sama dengan 20 juga. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, berarti nanti tinggal dicari kesetimbangannya, bahwa kesetimbangan itu sama dengan KC sama dengan H2 pangkat 3 kali N2 dibagi dengan NH3 pangkat 2. Nah, ini rumusnya. Seperti itu. Gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.